Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut ke materi desain antarmuka part 2-nya. Kebetulan sebelum kita mulai, kita akan review terlebih dahulu progres kita sebelumnya udah sampai mana. Oke, di sini perpustakaan ke beranda. Kita klik dulu ini ke berandanya. Nah, progres kita kurang lebih seperti ini. Di data buku ini, recordnya ini udah berbentuk for is ya, atau for ya, atau pengulangan. Asumsinya kalian udah bisa sampai sini ya. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Yang pertama, kalian buka dulu VS Code atau Sublime Text, pokoknya code editor, buka foldernya, kemudian klik Z, exam, htdoc, kemudian masuk ke perpustakaan. Kali ini kita akan bikin tampilan loginnya. Ini kan masih kosong ya, si indeksnya tuh masih tampilan ke beranda. Caranya gampang, kalian buka htdoc terlebih dahulu, kita copy dari dalam login si SB admin. Caranya kita lihat dulu loginnya kayak gimana, login bawaannya ya. Oke, seperti ini. Kita akan copy paste login di sini, kita drag and drop. Atau kalau kalian nggak bisa drag and drop ya, caranya kayak gini. Klik kanan, open with Visual Studio Code atau Sublime Text. Udah. Kemudian kita buka index.php. Di sini kalian tinggal copy paste blok terlebih dahulu. Setelah di blok, kalian copy. Kemudian ini kita delete dulu. Kemudian paste. Jangan lupa save ya. Udah auto save. Kita refresh. Berhasil ya. Intinya kita udah bisa berhasil nampilin tampilan login. Kita tinggal atur template-nya ya. Jangan lupa kasih template untuk masuk ke vendor sesuainya. Lihat. Dia tuh mau masuk ke allmin.css. Berarti kita harus masuk ke template folder, kemudian ke vendor, kemudian ke font awesome, kemudian allmin CSS dulu, kemudian allmin yang ini nih. Artinya tuh si file ini tuh mau ngakses si allmin. Gimana caranya? Karena posisi kita ada di index, otomatis kita harus masuk dulu ke template. Jadi cuma nambahin template doang. Yang ini nggak perlu, CSS perlu. Oke, kita masukin. Kemudian paling bawah di sini ada vendor. Sip, kita template-nya hapus. Template-nya sama. Kita tambahin semua. Jangan lupa save. Kemudian kita cek. Sip. Ini tuh asalnya gambar itu ya. Gambar hewan. Nah, kita delete dulu gambar hewannya. Refresh lagi, udah beres. Kemudian kita tuh pengen si posisinya tuh di tengah. Terus ininya agak kecilan dikit ya. Berarti kita rubah yang ini, XL-nya jadi 6 aja. Sip. Ketika XL 6, kemudian ini call LG ini tadi kan udah ubah ya 6. Asalnya 210 jadi 6. Posisinya jadi gini, udah bagus. Tinggal ininya. Posisinya tuh ini tuh mau diratain full ya. Berarti yang ini kita coba yang ini. Call LG 12. Udah, sip. Tampilannya udah bagus ya. Kita gak perlu login with Google, login with Facebook, forgot password, create an account. Kita hapus dulu sementara ini. Cara
Cara searchingnya gampang ya. Yang pertama kita tulis dulu login with Google. Kita Ctrl F, login with. Nah, ini ada. Login with Google ini kita hapus. Sama login with Facebook. Hapus, save, refresh lagi. Oke. Terus ada ini nih. Ada tombol, ada apa namanya? Ada garis HR. Horizontal. Nah, horizontal HR ini kita hapus satu. Horizontal line, oke. Forgot password, create an akun. Kita hilangin dulu semuanya. Ini ya, lihat, forgot password, create an akun. Kalau sedikit mah nggak perlu di searching ya. Tinggal gas aja. Sip, udah. Misalkan kita mau rubah nih titelnya. Kita rubah jadi aplikasi perpustakaan. Aplikasi perpustakaan. Sip. Kita refresh lagi, lihat ini akan berubah ya. Udah. Terus tulisan welcome back-nya kita ganti jadi selamat datang ya. Selamat datang. Sip, udah. Sekarang gimana caranya ketika saya klik login akan masuk ke si beranda tadi yang udah kita bikin ya sebelumnya di sini. Nah, untuk sementara kita belum masuk ke yang lain ya. Nah, di sini kan ada nih, lihat, di login ada index.html. Kita rubah ya sesuai dengan tujuannya. Misalkan jadi beranda.php. Beranda.php. Oke. Kita save, refresh lagi. Oke. Kita coba ya. Ini kosongin aja. Kita klik ini. Sip. Berarti kita udah masuk ke beranda. Oke. Nah, di sini kita tuh kan pengen dapat kontennya. Ketika klik data user, masuk ke data user. Klik data pegawai, masuk ke data pegawai. Sebenarnya kita bisa pakai wrap tadi ya. Kita copy semua file file bootstrapnya, tapi itu penghamburan ya. Jadi di sini kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita close dulu semuanya. Close. Oke. Perhatikan baik-baik. Kita bikin folder namanya config. Oke. Config. Setelah itu kita bikin file namanya root.php. Routes ya nulisnya. Kemudian kita bikin folder lagi di luar ya. Klik indeksnya dulu, terus bikin folder namanya view. Jadi gini nih. Si beranda ini jadi file buat ngeload semua ini nih. Head, body, dan lain sebagainya. Si view ini bakal nampilin isi dari data user, data pegawai, data buku nanti di sana ya. Kita masukin di view. Sementara config untuk pengaturan linknya atau rootnya ya. Oke. Kita masuk ke beranda dulu. Oke, setelah masuk kita cari kontennya ya. Nah, lihat. Kita cari ini nih. Begin page content. Oke, kita mau pindahin si konten ini tuh ke data beranda. Oke. Lihat. The begin content. Intinya dari sini sampai ke sini kita mau pindahin. Caranya gampang biar gak perlu ngeblok ya. Kita gini aja, lihat samping kiri. Nah, ada tanda minimize, kita minimize. Oke.
kemudian kita copy blok dulu, klik kanan, cut, kemudian save, kemudian di view, buka folder view, bikin file baru. Oke, kita kasih namanya beranda.php. Kita paste di sini. Jangan lupa save. Udah ya. Kita akses dulu, close dulu. Kemudian klik lagi beranda di sini. Di sini kita masukkan rootnya PHP. Nah, gini. Kita mau ngakses config ini. Caranya gampang. Yang pertama, kita masukin include, kemudian masuk ke folder config. Include kutip 2 config /root titik koma. Maaf, bukan titik 2 deh. Kurung. Maaf, benar. Config /root.php. Terus di rootsnya kita coba kasih konten hi, ini root, buat tester aja ya. Masuk, refresh lagi. Nah, udah bener kan? Hi, ini root. Kita kan pasti mau ngerubah nih data user, data pegawai, buku, anggota, transaksi. Ketika diklik tuh harus ada kontennya muncul di tengah. Kita gak perlu lagi desain ini lagi, desain ini, footer, desain sidebarnya, top barnya, kita gak perlu lagi. Berarti kita tinggal masukin logikanya di sini. Buka tag PHP. Oke. If $_get peg sama dengan kosong, include view /beranda.php. Intinya gini ya, jangan lupa pakai add ya, karena posisinya default. Ketika parameter get dengan nama parameternya peg sama dengan kosong, tampilin beranda. Oke, kita cek dulu. Sip. Ini beranda ya. Ini yang tadi yang kita bikin ini posisinya di beranda. Lihat sini. View, nah beranda ini. Jadi artinya kayak gini. Di beranda kita kasih include config root.php. Nah, dia tuh nyari file ke sini, ke root ini. Di sini kita kasih parameter jika peg sama dengan kosong, atau dalam posisi arti gini nih. Ketika kita masuk ke beranda, tidak ada parameter setelahnya, otomatis nampilin view beranda. Selanjutnya kita bikin lagi view ya, viewnya aja dulu, new file, misalkan ini apa aja, data user, pegawai, buku, anggota, dan transaksi. Berarti kita bikin satu-satu semuanya. User.php, kemudian buku.php, kemudian pegawai.php. Oke. Setelah pegawai terus satu lagi transaksi.php. 1 2 3 4 5. Enggak, itu beranda. Berarti anggota satu lagi ya. Anggota.php. Kita udah bikin semuanya.
Setelah dibikin, kita close dulu semuanya biar nggak pusing ya. Sip. Nah, di sini kan udah ada ya view-nya ya. Tampilan akhirnya udah ada, kita masuk ke root lagi. If $get peg sama dengan kosong, masuk ke beranda. Kemudian tambahin lagi if else. Jangan lupa pakai parameter. If else bukan if else, maaf, saya ralat ya. Else if parameter kurung, kita kasih parameternya $_get peg sama dengan yang pertama apa? User. Maka tampilin include view user.php. Dia tuh ngakses ke sini ya. Jadi jika pegnya user, dia ngakses ke view ini. Kita copy lagi. Sudah tabel user, pegawai, buku, anggota, dan transaksi. Nah, kita paste user, pegawai, buku ya, maaf, pegawai, buku, anggota, transaksi, buku, anggota, satu lagi transaksi. Sip. Nah, sekarang kita ubah ini ya, pegawai berarti masuk ke view pegawai. Nah, sini. Pegawai. Buku masuk ke buku. Kalau anggota berarti masuk ke anggota juga. Yang terakhir, transaksi masuk ke view transaksi. Sip. Kita coba ya. Refresh data user. Kok masih gini? Oke. Itu bisa terjadi karena kita belum ngedeklarasiin di beranda.php. Di sininya ya. Kita harus setting dulu menunya. Mana lihat? Kita cari namanya data user. Nah, kita bisa searching di sini ya. Data. Nah, data user. Data user ini lihat href-nya. Class navlink href tables.html. Kita kan gak punya tables. Jadi gini nih. beranda.php tanda tanya peg sama dengan beranda atau kosong, nggak masalah. Kita tes dulu data user ya, ini peg sama dengan user berarti di sini. Oke, kita coba dulu. Lihat beranda.php di bawahnya, lihat perpustakaan beranda.php peg user. Nah, udah masuk ya ke user, tabel user. Kita contoh kasih saja di usernya ini copy paste dari beranda ya. Nah, ini semua yang beranda kita copy, close lagi, masukin ke user, paste. Ini kita hapus atau data user ya, data user. Kita refresh, ada kan? Ada yang kehapus sama kita. Kita dulu. Oh iya, kita jangan hapus semua ya. Kita coba lagi yang tadi dari beranda.php, kita copy, masukin ke user semua, paste. Kita hapus aja ini,
selamat datangnya karena ini bukan beranda. Refresh lagi, sip, data buku kita ganti jadi data user. Ininya kita ubah ya, misalkan kita lihat dulu. Kemarin tuh kita kasih sampel aja dulu ya, misalkan nanti sesuaiin dengan database kita ya. ID user, namanya bebas, nama user, username, password. Sementara kita gini aja dulu, kemudian kita copy paste di footnya, kemudian di sini kita akan hapus lagi ID user, misalkan 1, nama user misalkan Ilsa, kemudian username-nya misalkan 1234, passwordnya 1234. Kita save, refresh lagi, misalkan ya, jangan terlalu banyak, mungkin cukup 5 aja. Berarti berhasil ya. Ini kok item. Nah, kalau item berarti kita ubah TH-nya jadi TD. T heading itu kan, TH itu buat T heading ya. Kita ubah ke TD semua. Kita ubah ke TD semua. Oke, udah bagus ya. ID user, nama user, username, password. Klik data user, udah masuk ke sini. Intinya kita sementara nampilin doang kayak gini ya. Kemudian untuk kita close lagi. Untuk selanjutnya kita masuk ke beranda lagi. Kita ubah yang lainnya. Beranda.php sesamanya sama yang root ya, lihat. Beranda kalau mau ke pegawai berarti tagnya sama dengan pegawai. Nah, masuk ke beranda. Kita copy ini. Kemudian paste di bawah. Namanya pegawai. Kemudian yang data buku kita paste juga, namanya buku. Yang terakhir anggota, kita paste namanya anggota. Ada satu lagi, kita sama, kita paste lagi jadi transaksi. Sip, refresh, pegawai, buku, anggota, transaksi. Kalian tinggal edit-edit lagi ya. Ini udah berhasil, nggak ada error. Sip, kalian tinggal masukin kontennya di anggota. Bisa kasih tabel lagi ya, misalkan pengen sama kayak user. Copy, kemudian paste di anggota, save di buku, kita paste, save di pegawai, paste, save lagi di transaksi, paste, kemudian save lagi. Oke. Nah, udah ada, lihat. Data user, data pegawai, data buku, data anggota, data transaksi. Udah ada semua ya. Kalian tinggal edit-edit lagi. Oke. Mungkin kalau ngedit-ngedit kalian bisa explore sendiri atau tanyakan di kelas nanti ya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa titik koma.